Suasana demonstrasi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta memanas pada Selasa malam. Massa yang bertahan di depan gedung mulai bertindak anarkis. Mereka membakar ban dan melempar botol ke halaman gedung DPR RI. Tak tinggal diam, polisi yang berjaga mendesak para pengunjuk rasa untuk kembali tertib. Polisi juga meminta massa membubarkan diri karena waktu penyampaian pendapat sudah berakhir. Polisi masih mengedepankan pendekatan persuasif meskipun massa mulai bertindak anarkistis. Proses pembubaran massa oleh Dalmas. Dua kelompok remaja terlibat perang sarung usai beribadah sholat tarawih di Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Dari rekaman kamera, tampak kelompok remaja saling pukul sarung berisi batu ke arah lawan. Meski sempat dilerai warga, aksi kedua kelompok remaja tak bisa dihentikan. Akibat luka di bagian kepala, satu remaja dilarikan ke rumah sakit umum daerah Bawah Bazar Kalianda. Namun sayang, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Kini polisi telah memeriksa 22 orang saksi. Agar peristiwa serupa kemudian tidak terulang, polisi mengimbau agar para orang tua bisa mengawasi buah hatinya supaya terhindar dari aksi kejahatan. Nah, nyala kan? Inilah rekaman video pencarian jasad bayi laki-laki yang tewas dalam sumur. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh warga Jalan Kayu Merbau, Kelurahan Tabalestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Sumatera Selatan. Belakangan diketahui ibu bayi, IN, kini tengah memiliki anak dua berusia 2 tahun. Sebelum nikah, sang ibu mengalami pisah ranjang dengan suaminya. Khawatir tak dinafkahi suaminya, pelaku akhirnya tega membuang darah dagingnya sendiri ke dalam sumur dengan alasan tak mampu membeli susu. Nah, nyala kan? Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Agung ya. Semangatnya nular gitu dari studio di sana ya. Kenapa? Karena selama 1 jam ke depan kami juga sudah siapkan jumlah informasi menarik selain 3 informasi utama tadi ya. Betul sekali. Saya Agung Hardiansyah. Dan saya Adrisa Cynthia, inilah obrolan pagi selengkapnya. Sarapan informasi pagi Anda. Kita awali informasi pagi ini pemirsa dari ada temuan satu jenazah ya. Pada hari ke-8 tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah BKKM Yui Jaya 2 yang tenggelam di perairan Kepulauan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Ya, dengan ditemukannya satu jenazah ini masih ada 18 korban lagi yang masih hilang dan proses pencarian akan dilanjutkan hari ini. Satu lagi korban kapal tenggelam ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Selasa siang. Korban teridentifikasi atas nama Kristanto dalam kondisi yang mengapung di perairan Takabonerate oleh KN SAR Kamajaya. Titik penemuan ini berjarak 7 jam perjalanan ke posko Kayuadi. Pada hari sebelumnya, tim SAR gabungan juga menemukan satu jenazah mengapung sekitar 100 meter di bibir pantai Pulau Kayuadi yang kemudian teridentifikasi bernama Husama. Ya, dengan ditemukannya satu korban ini, maka masih terdapat 18 korban tenggelam. Tim SAR memperpanjang masa pencarian menjadi 10 hari dan memperluas lokasi pencarian yang terbagi menjadi 3 sektor atau 3 titik lokasi seperti Pulau Sane-Sane, Pulau Jailamu, Pulau Polasi, serta bagian selatan Pulau Nabolaki.
Hingga pencarian hari ke-8, 12 orang selamat, 5 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 18 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Kapal penangkapan ikan bermuatan 70 ton dengan rute Muara Baru Jakarta tujuan Lombok ini diketahui terbalik pada Sabtu dini hari lalu di Pelabuhan Banteng, Kabupaten Selayar. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban sekitar 100 meter dari pesisir barat Pulau Kayuadi. Pada saat itu korban sementara mengapung dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Di mana hari ke-7 ini merupakan hari sesuai dengan SOP 7 hari, dan kita akan dengan arahan pimpinan kita akan menambah penambahan untuk persisaan selama 3 hari. Oke, kita berharap tentunya mudah-mudahan korban-korban yang masih belum ditemukan bisa segera ditemukan. Ya, dan begitu ya. proses pencarian hari ini dapat berlangsung secara maksimal begitu ya, Agung ya. Oke, kita beralih ke informasi kriminal nih pemirsa. Aksi perampokan terjadi di sebuah minimarket Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, uang sebesar 67 juta rupiah ini berhasil digasak dari brankas oleh perampok. Ya, beginilah detik-detik aksi perampokan yang terjadi di sebuah minimarket di Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari rekaman kamera terlihat bahwa seorang pegawai berusaha untuk mencegah pelaku melarikan diri. Sayangnya, usaha karyawan minimarket ini gagal. Pelaku berhasil menggasak uang tunai senilai 67 juta rupiah. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tega menyekap 2 orang pegawai perempuan sembari menodongkan pistol dan senjata tajam jenis pisau. Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan atau curas di Manonjaya, tepatnya di Alfamart ya. Manonjaya. Setelah kami datang ke TKP, betul ada 2 karyawan di dalam dan melaporkan telah terjadi ada pencurian, yaitu pencuri membawa kabur uang dari brankas. Dari brankas. Katanya bawa senjata ya Pak ya? Iya, bawa pisau sama senjata api. Oke. Kerugian diperkirakan 67 juta. Ya, tentu ini perlu diwaspadai ya, Gung, karena memang kalau biasanya menjelang hari raya besar begitu ya, itu biasa suka terjadi ataupun tingkat kriminalitas makin tinggi begitu. Saya juga pernah hilang kendaraan sih. Oh, serius? Oh. Menjelang Lebaran itu. Oh, oke. Bahkan Terus? apa namanya, plat nomornya belum dikasih. Baru beli. Itu hilangnya di rumah. Ya ampun. Ini waspada berarti bagi Anda memang Ya. pemirsa, jelang hari besar begitu ya, apalagi saat kita tahu kebutuhan meningkat. Betul gitu sekali. Ya. Sangat besar potensinya kemudian Betul. orang melakukan tindak Kriminalitas kejahatan. Nah, begitu bukan ya. hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada Kesempatan, tuh dia. Jadi waspada gitu ya. Tetap tetap berhati-hati amankan. juga. Tapi tadi apresiat loh petugas pedagangnya, begitu petugas salah satu minimarketnya sampai ngejar pelaku ya, Sampai jatuh-jatuh gitu ya, pakai kan. gusur kayak tadi sama motor. Waduh, tapi utamakan keselamatan. Betul. Ya, kita Betul mudah-mudahan berharap polisi segera ambil tindakan untuk menangkap para pelaku kejahatan gitu ya. Ya. Sementara itu pemirsa, ada seorang gadis nih berusia 16 tahun yang mengalami nasib tragis sebagai korban perdagangan orang. Nah, korban ini dipaksa melayani pelanggan di sebuah warung remang-remang di jalur Pantura, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Nah, sebelumnya korban justru dijanjikan untuk bekerja di toko pakaian. Remaja usia 16 tahun ini hanya bisa merintih kesakitan saat ingin diperiksa petugas medis. Saat diperiksa, korban mengaku telah menjadi korban perdagangan orang. Sebelumnya korban dijanjikan untuk bekerja sebagai pegawai toko pakaian. Sesampainya di warung remang-remang, korban malah dipaksa minum minuman keras hingga melayani tamu layaknya suami istri. Ya, korban sempat tak sadarkan diri, namun keesokan harinya korban melarikan diri ke puskesmas karena merasa kesakitan di perutnya. Dari laporan korban, polisi akhirnya menangkap pasangan suami istri yang merupakan pemilik warung remang-remang tersebut.
kami jelaskan bahwa si korban ini aslinya orang Tangerang, jadi direkrut oleh salah satu agen yang mana pada saat akan merekrut itu korban agen itu mengatakan bahwa dia akan bekerja di suatu pekerjaan toko, akan tapi kenyataannya dia dikerjakan di tempat prostitusi. Berapa lama bekerjanya? Kurang lebih sekitar semingguan. Ini juga tiba-tiba kita jadi pertanyakan gitu ya. Biasanya kan menjelang puasa itu ada operasi yang dilakukan pihak kepolisian, tapi kok ada warung remang-remang yang ternyata masih beroperasi nih di bulan puasa. Mungkin diam-diam begitu ya atau tidak ketahuan. Tapi memang untuk siapapun, apalagi ini ada gadis di bawah umur gitu, kita harus hati-hati memang ya untuk percaya sama orang tuh jangan terlalu 100% percaya begitu. Dulu, yang jelas tanyakan dulu legalitasnya intinya. Betul, gitu ya. Kalau misalnya mau ikut orang, direkrut orang begitu ya, harus jelas dokumen dan segala macamnya. Jangan sampai kemudian kita jadi korban seperti perempuan tadi. Begitu ya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini ada yang sempat viral gitu ya di media sosial. Ada seorang pria di Jember, Jawa Timur yang menganiaya dan menyekap istrinya di kandang sapi hingga akhirnya diringkus polisi. Terungkap bahwa suami kejam itu melakukan aksi kejinya gegara tak izin pergi kerja. Wanita di desa Tanjung Sapi, istrinya Toher Raja. Inilah video seorang istri di desa Gelundengan, Wuluhan, Jember, Jawa Timur yang menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Parahnya lagi, suaminya menyekap korban di kandang sapi. Beruntung kondisi yang memprihatinkan ini berhasil kabur dan juga diselamatkan oleh warga. Nah, butuh waktu yang lama, polisi akhirnya membekuk Hermawan atau Toheri, suami yang menganiaya istri dan juga menyekap istrinya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pria berusia 55 tahun tersebut tega menganiaya istrinya sendiri lantaran sakit hati. Istrinya pergi bekerja sebagai asisten rumah tangga ke Sumatera Utara tanpa pamit. Dari pengakuan korban, kekerasan ini bukan kali pertama terjadi. Sang istri kerap mendapat kekerasan fisik dari Toheri. Namun diakui, ini yang paling parah hingga korban mengalami luka fisik serta trauma yang serius. Korban kini mengalami perawatan medis di Puskesmas Wuluhan. Istrinya Toher. Jadi yang kami tanyakan kepada korban bahwa saat ini korban benar-benar mengalami psikis yang sangat berat. Jadi harus dilakukan perawatan psikologi terhadap yang bersangkutan. Jadi korban memang mulai hidup bersama si Hermawan atau H, si pihak pelaku atau suaminya sudah sering kali mengalami kejadian kekerasan dalam rumah tangga, tapi baru kali ini kejadian tersebut sangat parah dan membuat korban mengalami trauma psikis dan mengalami kekerasan fisik. Kita memasuki segmen inspirasi Ramadan. Pemirsa, bulan Ramadan banyak umat muslim yang berlomba-lomba gitu ya, mendulang pahala. Misalnya nih menjalani ibadah di tanah suci bahkan ya. Iya, nah keberkahan juga ternyata banyak didapatkan juga loh ternyata di tanah suci. Salah satunya adalah air Zam-Zam yang berlimpah manfaatnya. Lalu kira-kira nih pemirsa, manfaat air dari sumur yang tidak pernah kering ini apa? Kira-kira kita lihat liputannya berikut ini. Zam-Zam dikenal sebagai air yang paling menyegarkan dari segala sumber mata air yang ada di bumi. Bagi jemaah haji atau umroh, diperbolehkan saja untuk mengkonsumsi air Zam-Zam sepuasnya. Biasanya air Zam-Zam ditempatkan dalam gentong-gentong di dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ataupun Masjidil Quba. Mau yang diingin atau biasa, bisa dipilih sesuai selera. Air Zam-Zam menjadi buah tangan yang wajib dibawa oleh jemaah umroh atau haji. Untuk memenuhi kebutuhan itu, air Zam-Zam dari sumur dekat Masjidil Haram dialirkan dengan pipa ke daerah Kudai. Kemudian dibawa dengan truk tangki ke pabrik di kawasan Saidi, yang jaraknya hanya 10 km dari Masjidil Haram. Nah, di pabrik Zamazamah United Office inilah air Zam-Zam dikemas khusus ke dalam galon ataupun botol.
Soal kualitas, jangan diragukan lagi. Kebersihan air Zam-Zam selalu terjaga karena diproduksi dengan mesin canggih. Air Zam-Zam memiliki keistimewaan. Selain sumurnya tak pernah kering, air Zam-Zam adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Bayangkan aja, Allah menyediakan sumber air di tengah padang pasir yang gersang dan tandus, serta dikelilingi gunung dan bebatuan. Bahkan keistimewaan dan keberkahan air Zam-Zam juga tercantum di dalam hadis. Sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, air Zam-Zam dimanfaatkan untuk apa saja yang diniatkan ketika meminumnya. Jika Anda minum dengan niat sembuh dari penyakit, maka Allah menyembuhkan. Jika minum supaya kenyang, maka Allah mengenyangkan. Jika meminumnya agar hilang rasa haus, maka Allah akan menghilangkan dahaga. Ketika nawaitunya baik, sudah dibuktikan oleh peneliti Jepang. Kalau niatnya jelek, maka itu berubah menjadi warna darah. Tetapi kalau nawainya baik, akan berubah di kristal. Dan kristal itu adalah mukjizat dari Allah yang bisa terbentuk untuk apa saja. Untuk kecukupan energinya, untuk kecukupan kalorinya, untuk kecukupan proteinnya, bahkan mikronutrien yang lain. Khasiat air Zam-Zam tak hanya diyakini umat muslim, namun diperkuat dengan adanya hasil penelitian ilmuwan dari sejumlah daerah. Air Zam-Zam itu per 100 ml itu adalah kandungannya natrium karbonatnya berapa, magnesiumnya berapa, mineral yang lainnya itu sangat lengkap dan di atas rata-rata air normal. Itu yang hebatnya. Dan itu adalah tidak ada tandingannya. Berkat kebesaran dan kuasa Allah, air Zam-Zam dikenal menjadi air yang menyehatkan dan bermanfaat bagi semua makhluk di bumi sampai sekarang. Tim Liputan, BTV. Wah, banyak sekali ternyata manfaatnya ya. Selain kesehatan juga ternyata banyak pahalanya begitu ya. Ya, tapi sekarang katanya air Zam-Zam sudah dikelola dengan cara modern tadi katanya. Ya betul sekali. Oke, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Selain berpuasa nih, bersedekah juga menjadi pilihan untuk mendulang pahala. Caranya bisa membagikan makan gratis kepada masyarakat. Nah, tak tanggung-tanggung, ada ribuan porsi makan gratis yang dibagikan oleh pengelola Masjid Jogokarian ya di Yogyakarta. Seperti apa kegiatannya? Berikut informasinya. Inilah antrian warga yang menunggu waktunya berbuka puasa. Tapi bukan sekedar buka puasa biasa loh. Menu berbuka puasa kali ini terbilang spesial. Lihat aja, ada 3.500 menu buka puasa yang tersedia di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Sajian yang tersedia di sini juga cuma-cuma alias gratis. Bertahan sejak 20 tahun, masjid ini selalu menjaga tradisi yang sudah ada sejak dulu. Untuk tahun ini kita membagikan sebanyak 3.500 porsi setiap harinya di Masjid Jogokarian. Untuk memenuhi masakan buka puasa, melibatkan 30 kelompok ibu-ibu dasawisma dalam menyiapkan menu bervariasi setiap harinya. Mulai dari tongseng, gulai, bistik, sop, dan menu rumahan lainnya. Gak tanggung-tanggung, untuk memenuhi buka puasa ini, pengurus masjid mengelontorkan biaya hingga 1,57 miliar rupiah. Untuk per porsinya kita anggarkan untuk 15.000. Jadi secara total itu ada berapa nominal Mas yang dibutuhkan? Selama sebulan kita membutuhkan dana yaitu tadi 15.000 dikali 3.500 dikali 30 hari kira-kira sekitar 1,57 miliar rupiah. Selain menu buka puasa bersama, di sekitar masjid juga digelar pasar sore Ramadan yang menjadi daya tarik masyarakat dari berbagai penjuru daerah. Berjualan sejak jam 3 sore, diperkirakan ada 300 lebih UMKM yang menjajakan menu makanan dan minuman yang menggoda selera. Gimana? Tertarik mencobanya? Datang aja ya ke Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Olena Wibisana, Yogyakarta. Keseruan Ramadan tahun ini juga bertambah gitu ya dengan adanya fenomena baru nih, yakni war tajil lintas agama atau perang tajil, karena yang berburu tajil kayaknya sekarang bukan umat muslim aja gitu ya, tapi yang non muslim juga katanya ikut-ikutan ke bawah hype-nya suasananya. Betul sekali, dan makanan tajil emang enak katanya. Betul, dan ini juga sempat viral juga gitu ya di sosial media, di mana-mana pasti ada yang ngontenin gitu. Tapi ada juga warga lain ya yang beda agama yang
tak mau juga ketinggalan takjil begitu. Bahkan katanya warnanya eskalasinya udah semakin meningkat, bukan cuma yang beda agama tapi beda negara juga. Ada bule juga ikutan. Internasional juga ya. Berikut informasi untuk Anda pemirsa. Berburu takjil di pasar kini tak hanya dilakukan warga muslim yang sedang berpuasa, tetapi juga warga lain yang berbeda agama. Fenomena yang marak di Ramadan tahun ini disebut war takjil atau aksi lebih dulu membeli takjil sebelum berbuka puasa. Fenomena ini semakin marak dengan viralnya video mereka yang tidak berpuasa atau non-muslim juga ikut-ikutan memborong aneka takjil yang dijajakan. Aksi ini justru mendapat tanggapan unik dan lucu dari netizen Indonesia terhadap fenomena perang takjil. Canda tawa dari berburu takjil ini jadi momen untuk mempererat toleransi dan persaudaraan. Apalagi di tengah hiruk-pikuk tahun politik yang penuh perbedaan pilihan atau silang pendapat. Tim Liputan BTV. Tapi Agung kalau nyari takjil kayak gitu nggak berebutan gitu? Cepet-cepetan gitu ya mendapat. Jakarta ada. Dulu yang suka saya kerja pasar Benhil kali ya. Ya itu ramai banget itu sih. banyak pilihannya gitu. Tapi sekarang kayaknya bukan di Benhil doang ya. Hampir di setiap daerah, di setiap titik gitu ya. Ada pusat yang ramai itu pasti yang berburu takjil ya Pak. Benar. Dan bahkan lucunya itu adalah banyak menu-menu yang adanya itu justru pas lagi Ramadan doang. ini. Ini makanya yang membuat Bapak berburu takjil ini menjadi istimewa seru gitu ya. Karena cuma ada pada saat bulan Ramadan aja. Betul. Menu-menunya. Saya nggak ngerti kenapa kalau yang jualan di pas musim Ramadan itu, kalau di luar Ramadan ngapain ya jualan apa ya? Itu dia ya. Mungkin menu-menu lain dijualnya. Nah itu tadi pemirsa. Bicara tentang makanan nih pemirsa. Makanan khas Indonesia ternyata dijual juga sampai ke luar negeri gitu ya. Di kawasan ibu kota Amerika Serikat nih, satu-satunya restoran Indonesia ternyata menawarkan sajian yang tidak hanya otentik namun juga halal gitu ya. Namanya ini Artarini Indonesian Restaurant yang menjadi pilihan kuliner halal bagi warga muslim yang menjalankan puasa di Amerika Serikat. Waduh, seru banget nih. Tapi seperti apa bentuk dan juga menu-menu apa saja disajikan di restoran tersebut? Kita ikutin liputan VOA berikut ini. Sampai sekarang pun aku masih nggak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Yang ada sekarang hanya bisa bersyukur aja. Ini adalah satu-satunya restoran Indonesia di wilayah ibu kota Washington DC. Namanya Artarini Indonesian Restaurant, tepatnya di wilayah Kensington. Kita sudah sampai di restoran halal yang otentik, Artarini Indonesian Restaurant. Oke, dari sini sudah kelihatan ya, itu ada tulisan halal paling atas, pemirsa. Pemilik restoran adalah pasangan suami istri warga Indonesia, Artarini dan Wirawan. Restoran ini baru buka pertengahan tahun 2023 dan berkomitmen untuk hanya menyajikan makanan halal. This is what's nice about the DMV is we have such a big Muslim community that is diverse. So you get to actually get the cuisines of the world. Apa alasan restoran ini menyajikan makanan halal? Walau sebenarnya bahan-bahan makanan halal lebih mahal. Karena dengan halal semua orang insya Allah bisa makan, meskipun yang non muslim, ya kan, gitu. Yang nggak hanya muslim doang yang bisa makan halal kan, tapi non muslim juga bisa, gitu. Awalnya pasangan ini kesulitan permodalan. Mereka harus merelakan menjual mobil pribadi. Bahkan mereka mencairkan dana asuransi jiwa mereka sebagai modal awal. Akhirnya kita ambil itu life insurance, kita jual food truck, kita jual mobil. Kita ambil ini. Sebelum akhirnya bisa memiliki restoran sendiri, Artarini melayani usaha catering sejak tahun 2004 silam. Pelan-pelan usahanya berkembang dan semakin dikenal. Dan sejak melayani catering pun, Artarini sudah menyajikan makanan halal. Catering Artarini juga dipercaya untuk menyajikan hidangan Indonesia di berbagai acara internasional di Washington DC, seperti pada acara Bank Dunia, IMF, dan juga pernah diminta untuk menyediakan makanan untuk Presiden Jokowi saat acara kunjungan ke Amerika. Dapat pesanan, tapi kan itu melalui KBRI ya. Jadi kalau dibilang masak untuk beliau itu sebenarnya udah 3 kali. Tantangan lain selain menyediakan makanan halal, karena restoran ini hanya menyajikan makanan Indonesia, masalah bumbu-bumbu juga harus kerja ekstra. Wah komplit ya, ini nyari-nyari bahan gini nggak susah Mbak di Amerika Mbak? Nyari tempat. Jadi kita tuh susahnya kalau menu Indonesia, kita tuh menclok-menclok gitu loh belanjanya, jadi nggak bisa satu tempat.
Sekarang saatnya saya kembali merasakan masakan otentik Indonesia di Amerika. Dan di saat Ramadan, rasanya jadi sangat istimewa. Ada rawon, mendoan, ada perkedel juga coy. Nah, memang ini bulan puasa menggugah selera sih ya. Apalagi kalau lagi puasa. Mari kita makan. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman dan tim VOA. Itu tadi serba-serbi informasi soal Ramadan gitu ya. Terakhir kita lihat tadi ternyata ada satu restoran di Amerika Serikat yang bisa jadi pilihan warga di sana karena menyajikan berbagai menu Indonesia yang pastinya halal. Halal juga, tapi seneng deh. Jadi kalau misalnya kita berpergian ke luar negeri gitu, jadi nggak bingung gitu kalau mau nyari makanan kan. Jadi gitu bisa ya. banyak pilihannya gitu. Ya, sekali menjawab juga rasa kangen. Iya, betul Kita sekali. begitu sama kuliner tanah air. Ya. Nah, pemirsa berikutnya nih kita akan cek apa saja yang kemudian sedang menjadi trending topik di media sosial khususnya di Instagram. Siapa tahu bisa jadi bahan obrolan bagi Anda bersama dengan kerabat dan juga rekan kerja Anda nanti. Kita lihat yang pertama ini adalah tagar balada pemburu takjil. Nah, ternyata tagar ini menjadi perbincangan nih saat bulan suci Ramadan ataupun saat bulan puasa begitu ya. Ternyata pemburu takjil ini nggak cuman hanya datang dari kalangan ataupun orang-orang yang sedang menjalankan puasa saja, tapi ternyata takjil ini cepat ludes, cepat habis terjual karena ada umat agama lain yang juga ikutan berburu nih, ikutan nge-war berburu takjil gitu ya. Tapi memang iya sih ya saat Ramadan ini berburu takjil atau makanan berbuka puasa ini menjadi salah satu kearifan lokal begitu yang juga dicari oleh orang gitu ya. Jadi makanan yang diburu oleh orang untuk berbuka puasa ini ternyata hanya ada di bulan Ramadan aja. Lucunya gitu ya takjil ya. Ternyata hal ini juga memicu ketertarikan sendiri begitu bagi warga plus 62 yang lainnya begitu atau yang non muslim. Wah, menarik nih ya untuk berburu takjil, tapi memang seru sih, banyak banget pilihannya untuk berbuka puasa. Kita lihat ini untuk tagar berikutnya. Oke, yang kedua ini ada tagar kucing tarawih. Nah, kucing tarawih ini ternyata juga sempat viral juga nih, sempat menjadi perbincangan juga oleh warganet ya, karena ternyata berkah Ramadan itu tidak hanya dirasakan oleh manusia saja begitu ya, tapi makhluk hidup lainnya. Jadi kucing juga nih sempat ikutan tarawih begitu kalau kita lihat di sana ini ya. Jadi saking serunya di saat pemiliknya sedang sholat tarawih begitu, kucing-kucing pada ikutan naik gitu ya, nimbrung, membuat sang pemilik ini jadi agak lumayan kerepotan gitu kelihatannya ya. Jadi mengingatkan kita semua waktu masih kecil nih ya, kita sama orang tua kita tuh suka gangguin orang tua saat sholat tarawih gitu ya, minta digendong lah dan lain sebagainya. Nah, ini kucing-kucing ini juga akhirnya mungkin sedang ingin meminta perhatian gitu ya oleh pemiliknya. Jadi ikutan nempel terus deh nih lagi tarawih juga. Kita lihat ini yang ketiga, ada tagar fenomena apa. Nah, fenomena apa nih ya? Jadi beberapa saat yang lalu mungkin Anda juga sempat melihat juga ya pemirsa ya. Mungkin masih ingat juga ada motor dan juga ada mobil tangki yang nyungsep begitu di atas atap rumah warga gitu ya. Nah, ini kejadian ini sempat menjadi obrolan juga pemirsa karena ada mobil pickup juga ternyata yang nabrak juga dan nyangkut juga tuh di atap dan membuat rumah ini semakin rusak parah begitu ya. Nah, saking seringnya ada berita ini dan juga ada beberapa kendaraan yang nyungsep di atap, ini warganet juga jadi bertanya-tanya ini ada fenomena apa gitu ya. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini gitu ya. Bingung juga sih fenomenanya apa nih yang terjadi ya. Mungkin banyak komentar-komentar dari netizen mungkin ya. Nah, itu dia tadi pemirsa 3 trending topik yang menjadi pilihan kami yang mungkin bisa jadi topik obrolan Anda dengan kerabat kerja Anda nanti. Sekali kita jawab, kenapa kalau begitu ya? Iya, itu jadi mobil-mobil misteri gitu kan. Motor gitu. Nggak hanya satu, ada 3 gitu, pas bulan Ramadan. Apakah konsentrasi yang terpecah gitu? Mungkin ya. Gara-gara puasa menahan lapar gitu ya. Atau saking laparnya nih buru-buru takjil gitu. Tapi bicara tentang menahan lapar gitu ya, ada yang kondisinya lebih krusial daripada kita. Ini nahan laparnya bukan cuma pada saat bulan Ramadan, sebelum Ramadan pun udah mulai nahan lapar. Kenapa? Karena wilayahnya diserang oleh Israel. Ini di warga di Gaza pemirsa ya. Ini kita tahu juga Israel terus menyerang warga di Gaza, dan kali ini serangan diarahkan di tengah kerumunan warga yang justru nih lagi pada ngumpul untuk mencari korban serangan sebelumnya di antara puing-puing. Betul sekali. Jadi lagi ngumpul nyari korban yang sebelumnya diserang, tapi kemudian malah diserang lagi.
Inilah serangan Israel saat menghantam kota Gaza pada Senin pagi. Di tengah serangan tidak menyurutkan warga untuk mengevakuasi korban luka dari reruntuhan bangunan. Sejumlah warga panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Bahkan puluhan orang termasuk perempuan yang membawa bayi dan anak-anak menangis untuk mencari tempat berlindung yang dirasa aman. Dari serangan ini beberapa orang terluka dan sejumlah orang lainnya tertimbun reruntuhan. Ya, sementara itu pemirsa, warga Gaza juga harus menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya, di antara reruntuhan dan juga ancaman. Bahkan ya, warga Gaza harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan makanan berbuka puasa. Keterbatasan dan ancaman masih menghantui jutaan pengungsi Palestina di Rafah. Tak seperti Ramadan sebelumnya, tahun ini warga Gaza harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan makanan untuk berbuka dan sahur. Kali ini disebabkan bantuan kemanusiaan yang masuk ke pengungsian tidak cukup memberi makan lebih dari 2 juta orang yang tinggal di Gaza. PBB bahkan menyebut sebanyak 1,1 juta orang di jalur Gaza menghadapi kelaparan. Untuk itu, PBB terus menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera. Ya, begitu biasanya kondisi di Gaza di tengah orang berpuasa, berbuka puasa, itu mereka justru kesulitan begitu. Kadang ngerasa bersalah ketika buka puasa mau rame-rame tuh kayak aduh ingat saudara-saudara kita di sana gitu ya. Gimana? Oke, pemirsa, kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti usai jeda kita akan kembali lagi nih dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami kalau gitu di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda. Marhaban, ya Ramadan. Mari sambut keberkahan di bulan suci Ramadan bersama program-program unggulan BTV. Menjelajah tentang ilmu pengetahuan dan berbagai informasi menarik menemani waktu sahur pemirsa dalam program Muslimpedia. Setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Tentu nggak ketinggalan, menjelang berbuka ditemani Sule dan deretan artis siap menghibur pemirsa di waktu ngabuburit bersama program Cari Berkah. Setiap hari menjelang berbuka puasa. Tunaikan ibadah di bulan Ramadan untuk mengumpulkan berkah hingga tercapai hari yang fitrah. Saksikan siaran langsung sholat tarawih dari Mekah. Dan semakin berkah lagi dengan sajian bermanfaat penuh berkah menjelang waktu berbuka puasa dalam program Kultum. Setiap menjelang waktu berbuka puasa. Ramadan di BTV, bersatu raih berkah. Bersama BTV, tunaikan ibadah di bulan Ramadan untuk mengumpulkan berkah hingga tercapai hari yang fitrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Siaran langsung sholat tarawih dari Mekah setiap hari. Hanya di BTV. Ramadan BTV, bersatu raih berkah. ASEAN atau G20? Dua-duanya. ASEAN penting, G20 juga penting. Saya sampaikan bahwa ASEAN ini terbuka bermitra dengan negara manapun. Kalau bahasa Koreanya terima kasih apa ya? Kamu sama dia ya? Terus kalau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kesepian ya? Satu lagi. Kalau bulan Ramadan biasanya cari apa? Cari berkah ya? Makanya jangan sampai salah. Tonton Cari Berkah setiap hari menjelang berbuka puasa hanya di BTV, bersatu raih berkah. Jangan lewatkan Cari Berkah, tayang hari ini menjelang berbuka puasa hanya di BTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi pemirsa. Siapa bilang nih nggak bisa ngabuburit keliling dunia hanya dalam hitungan jam aja.
Seriusan nih bisa Beneran. hitungan jam Kenapa? aja Karena ya? di tempat wisata nih di daerah Puncak Bogor, Jawa Barat ada tempat lokasi yang bisa menawarkan sensasi keliling dunia. Wow, uniknya lagi nih ya, kita bisa merasakan pemandangan ikonik dari berbagai negara dalam bentuk mini gitu ya. Kita lihat nih berikut ini, intip miniatur dunia di lokasi wisata Minimania. Ada yang lebih mini dari Taman Mini. Di lokasi wisata ini, kita bisa merasakan sensasi berkeliling dunia dalam sekejap mata. Namanya Minimania. Mantap! Begitu masuk lokasi wisata ini, pengunjung langsung disuguhkan bola dunia yang berputar. Setelah itu, miniatur khas Amerika Serikat menyambut dengan hangat. Dengan mengikuti jalur yang sudah disediakan, kita akan diantar ke berbagai miniatur ikonik negara-negara lain seperti Malaysia, India, Prancis, dan masih banyak lagi. Gak cuma itu, kita juga bisa loh mengabadikan momen seru ini dengan berfoto menggunakan baju kimono Jepang berlatar belakang bunga sakura. Jepang kan jauh banyak ininya juga. Ini sengaja datang sama siapa aja nih? Sama Ayu. Berdua aja ya? Menggunakan kostum Jepang juga? Ini kostum Jepang, ini kostum Korea. Korea. Kenapa? Suka Jepang sama Korea kenapa? Wisata ini juga menyediakan buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan budaya negara-negara yang ada di dunia. Wah, buat adik-adik pelajar yang datang ke wisata ini, dijamin nilai pelajaran geografi dan budayanya naik drastis. Eits, meski banyak keunikan negara lain yang disajikan di sini, tetap ya, spot miniatur Indonesia jadi primadonanya. Di sini nih, kita bisa melihat bentuk istana negara yang biasanya cuma bisa dilihat dari luar. Heri Yustanto, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kasus perebutan hak anak kini makin ramai diperbincangkan setelah kasus dugaan Tisha Ernie diduga merampas hak asuh dari seorang ibu warga negara Korea. Nah, kasus ini berbuntut panjang dan juga viral hingga negeri gingseng. Aduh, gak cuma itu ya, kasus perampasan hak asuh anak serupa juga sempat dialami oleh artis Sania Marwa. Nah, tak tanggung-tanggung nih ya, Sania ini sempat terpisah oleh anaknya selama 7 tahun. Padahal dirinya ini memenangkan hak asuh anak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pada 2017 silam. Inilah detik-detik pedangdut yang juga pernah terjerat kasus prostitusi artis. Tisha Ernie mencoba menghalang-halangi seorang warga negara Korea Selatan bernama AMY yang hendak mengambil buah hatinya. Tisha Ernie melarang AMY menyentuh bayi tersebut karena merasa berhak setelah berhasil merebut suami AMY, Aden Wong. Padahal bayi yang masih berusia 4 bulan tersebut masih dalam program ASI eksklusif. Tak hanya satu, 4 anak AMY saat ini berada dalam pengawasan Tisha Ernie. Curahan hati AMY di media sosial pun viral. Bahkan kasus ini ramai diperbincangkan media sosial di negeri gingseng sendiri. AMY pun melaporkan Tisha Ernie ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dan pelarangan pemberian air susu ibu eksklusif terhadap bayinya. Kemarin dirinya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Tisha sendiri rencananya akan dipanggil oleh polisi pekan ini. Dugaan perampasan hak asuh anak ternyata juga dialami oleh artis Sania Marwa. 7 tahun sudah dirinya terpisah oleh anaknya SMF dan AS. 2 buah hatinya tersebut dibawa kabur oleh mantan suaminya yang juga seorang aktor Atalarik Shah. Padahal Sania adalah pemegang hak asuh kedua anaknya berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2017. Jika itu benar adanya, Atalarik benar-benar sudah melanggar pasal 330 KUHP tentang pengambilan paksa anak. Senin kemarin, Sania menjadi saksi dalam sidang gugatan judicial review pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia dipilih oleh Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia untuk menyuarakan isi hati 5 ibu lainnya, non-aktris yang bernasib sama. Tim Liputan, BTV.
Ya, selain dua publik figure tersebut, ternyata ada artis-artis lain yang juga terjebak di dalam konflik hak asuh anak. Yang pertama kita coba review lagi, kita segarkan ingatan lagi ya. Yang pertama kita lihat ada Maia Estianty, yang mana perceraian Maia Estianty dan Ahmad Dhani beberapa waktu lalu ini sempat berlangsung pada tahun 2008 silam ya. Kasus perceraian mereka sempat menyita perhatian publik sebab keduanya juga memperebutkan hak asuh anak ya. Pengadilan telah menyatakan hak asuh anak jatuh ke tangan Maia, tetapi El dan Dul ternyata tetap tinggal bersama sang ayah. Berikutnya kita lihat lagi ada Marshanda nih ya. Perceraian Marshanda dan Ben Kasyafani juga pernah alot di persidangan karena memperebutkan hak asuh anaknya yang bernama Sienna Amira Kasyafani. Setelah melalui proses yang begitu panjang, Pengadilan Agama Jakarta Pusat akhirnya memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan Ben. Nah, berikutnya kita lihat juga ada Tamara Blazensky nih pemirsa. Tamara Blazensky bercerai dengan Teuku Rafli pasca pada tahun 2007 lalu. Saat itu keduanya merebutkan hak asuh anak mereka. Tengku Rasya, Islami pasca ya. Usaha Tamara mendapatkan hak asuh anaknya nggak membuahkan hasil tampaknya meski sudah menempuh banding nih sampai peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kita berikutnya coba lihat lagi, ada siapa lagi? Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani ini juga termasuk ke dalam jajaran artis cantik yang berseteru memperebutkan hak asuh anaknya. Nikita pernah memperebutkan hak asuh anak keduanya, Azkara Kila Ukra, yang merupakan buah hati dari mantan suaminya, Sajad Ukra. Uniknya nih pemirsa, perdebatan hak asuh anak ini terjadi setelah 2 tahun perceraiannya dengan sang mantan suami gitu ya. Itu tadi beberapa selebritis yang juga sempat menghadapi kasus serupa, yaitu perebutan hak asuh anak. Anak-anak memang kerap jadi korban gitu ya, utama dari perceraian nih. Karena perpisahan yang tidak baik saja gitu ya, terutama ini membuat sang buah hati kemudian menjadi objek begitu, objek sengketa hak asuh anak begitu ya. Nah itu sebabnya tidak boleh asal tebak hak anak gitu. Kompromi soal hak asuh anak ini harus lebih dulu dilakukan sebelum memastikan untuk bercerai agar anak ini nanti kemudian gak jadi korban, ikut ayah atau ikut ibu gitu loh. Jadi kompromi dulu. Nah lantas apa kemudian solusi terbaik agar hak asuh anak ini nggak jadi konflik gitu ya. Kita diskusikan bersama dengan psikolog keluarga, ada Mbak Irma Gusiana yang sudah bergabung secara virtual di obrolan pagi. Selamat pagi, Mbak Irma. Semuanya. Pagi Mbak Irma. Mbak Irma, kalau berkaca dari kasus Tisa Erni nih yang sempat jadi perbincangan juga, apakah pantas begitu kita memblokir hak asuh anak dari WNA Korea tersebut, Mbak Irma? Oke, jadi ini kan isu yang memang saat ini memprihatinkan ya, karena memang kasusnya juga banyak, teman-teman selebritas juga banyak sekali yang mengalami. Kalau kita bicara memblokir, itu kan artinya kita memutuskan hubungan yang harusnya terjadi antara orang tua dan anak. Nah, kalau ada pemblokiran, kemudian memutuskan hubungan, pasti kan nanti ada dampak ya secara psikologis yang dialami oleh anak ya, yang pasti mereka akan merasakan kesedihan, kemudian juga perasaan kehilangan tentang sosok ibu yang mungkin selama ini hadir di dalam hidup mereka. Lalu kemudian yang paling sering terjadi termasuk juga pada klien gitu ya, adalah rasa bingung dan rasa bersalah gitu. Artinya ini apa nih yang sedang terjadi nih gitu. Kemudian mereka mempertanyakan dirinya sendiri sebagai seorang anak, apakah karena saya yang salah? Nah, ini kan juga sesuatu yang berisiko ya pada perkembangan mereka secara psikologis. Nah, kemudian aspek-aspek terganggu ini akan menghambat nih pertumbuhan dan perkembangan mereka. Terutama juga si anak potensial mengalami yang namanya trauma atau luka secara emosional akibat adanya sengketa atau konflik, plus juga pemutusan hubungan antara orang tua dan anak gitu ya. Dan pasti juga dampak secara psikis terhadap ibu ini kan juga sangat luar biasa ya. Mereka mungkin mengalami stres, kemudian depresif ya, kemudian trust issue, dan yang pasti juga sengketa seperti ini, pemutusan hubungan tentu akan berdampak pada ketegangan ya, ketegangan antara semua keluarga dan juga pastinya ketegangan secara hukum. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kalau di kasus yang kita sedang amati ini kan korban menuntut hak ASI eksklusif terhadap bayinya. Betul. Yang ternyata masih 4 bulan gitu ya. Dengan alasan itu apakah sudah seharusnya anak diberikan kepada ibunya? Kan anak tuh butuh ASI ya. Betul, iya. Jadi anak itu kan punya hak ya yang dilindungi oleh negara. Haknya adalah tumbuh dan berkembang gitu. Nah, salah satu yang membuat anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal adalah pemberian nutrisi. Nah, nutrisi yang terbaik bagi seorang bayi itu adalah air susu ibu gitu. Sehingga ketika si anak tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa
tadi merasakan ASI, apalagi usianya baru 4 bulan ya, artinya kita sama saja lalai gitu terhadap hak pertumbuhan dan perkembangan si anak, karena memang ASI itu kan memang sangat amat bermanfaat sekali gitu ya untuk pertumbuhan dan perkembangan serta mental anak itu sendiri gitu. Oke, nah berarti seberapa penting sih sebenarnya ASI eksklusif begitu dari sang ibu? Apakah kita bisa katakan kalau yang memblokir hak asuh anak ini ternyata mengambil hak ASI sang bayi begitu? Oke. Ya. ASI itu sudah tidak bisa tidak dipindah bisa tangan kembali gitu ya. Artinya dari WHO, kemudian dari dari riset dan segalanya itu juga sudah menentukan bahwa perkembangan secara kognisi intelektual anak, kemudian perkembangan secara fisik, perkembangan secara sosial emosional, perkembangan secara kemampuan komunikasi, bahasa, itu semua sumbernya adalah dari pemberian ASI ya. Jadi kalau misalnya kemudian ASI itu tidak diberikan kepada anak gitu ya, bentuknya langsung ataupun tidak gitu ya, langsung dari payudara ibu atau tidak, tetapi itu kemudian dibatasi, maka kita sama saja gitu lalai terhadap perkembangan si anak ini, dan potensial atau beresiko ya anak mungkin tidak akan bisa tumbuh kembang optimal seperti anak-anak lain yang mungkin saja mendapatkan tadi ASI eksklusif di usia yang memang seharusnya dia dapatkan gitu. Terakhir kalau gitu Mbak Irma, kalau emang gitu ya nggak diketemukan titik temu atau jalan tengah untuk suami istri tetap bersama gitu ya, dihadapkan untuk situasi di mana betul-betul harus berpisah, jalan apa yang kemudian mesti dilakukan oleh suami istri agar bisa berpisah tetapi tidak terjebak dalam konflik hak asuh anak deh? Iya, memang apapun sebetulnya permasalahan orang tua, anak itu tidak boleh dilibatkan karena ini adalah isu dewasa, kemudian mereka adalah anak-anak yang sedang dalam tumbuh dan berkembang ya. Kalau saya merasa penting sekali ayah dan ibu ini untuk duduk bersama, menenangkan diri, kemudian mediasi dan bersepakat gitu untuk perkembangan si anak itu sendiri, karena mereka sama-sama punya hak, sama-sama punya tanggung jawab untuk memberikan dukungan secara emosional, secara finansial, secara pendidikan gitu. Jadi balik lagi keduanya untuk menekan ego masing-masing, tapi kemudian kembali kepada ini loh, ada anak-anak yang nantinya perlu untuk kita bantu perkembangannya supaya nanti mereka tumbuh dewasa jadi orang yang sehat dan sejahtera begitu. Jadi harus semaksimal mungkin harus melihat kondisi anaknya juga gitu ya, jangan mengedepankan egois masing-masing seperti itu. Terima kasih banyak kalau gitu Mbak Irma, insight-nya pagi hari ini mudah-mudahan juga bisa memberikan dampak positif, dampak baik untuk pemirsa di rumah. Terima kasih. Nanti kita ngobrol santai lagi Mbak Irma. Baik, terima kasih. Sementara itu pemirsa, kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Ada aktor senior yang terkenal pada tahun 90-an, Bang Dony Kusuma ini meninggal dunia di Rumah Sakit Primaya pukul 7 malam tadi ya. Dan aktor 55 tahun ini meninggal dunia akibat penyakit jantung. Aktor senior Dony Kusuma yang sempat dirawat intensif di sebuah rumah sakit di kawasan Bekasi, Jawa Barat, dan dikabarkan meninggal dunia pada pukul 7 malam tadi. Kabar duka yang pertama kali disampaikan oleh sesama rekan aktor yakni Ferry Mariadi melalui akun media sosialnya. Kabar ini juga dibenarkan oleh istri almarhum Yuni Indriati. Pada Sabtu, Dony Kusuma dilarikan ke rumah sakit karena gangguan pada jantung. Ya, diketahui Dony sendiri memang menderita penyakit jantung sejak lama. Bahkan di tahun 2016 silam, aktor yang juga atlet softball nasional tersebut pernah menjalani pengobatan dengan pemasangan ring jantung. Pihak keluarga menduga penyakit jantung yang diderita Dony Kusuma berasal dari gaya hidupnya yang kurang sehat dengan sering begadang. Tak hanya itu, pola makan dan juga kerja terlalu keras ini juga membuat kesehatan Dony Kusuma menurun dan menyebabkan gangguan penyakit jantungnya menjadi semakin parah. Bahkan sejak masuk ke rumah sakit akhir pekan lalu, Dony yang dirawat di ruang ICU kondisinya terus memburuk hingga dikabarkan meninggal dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di rumah duka aktor senior Dony Kusuma, kita terhubung dengan jurnalis BTV Agnes Valentina yang berada di sana. Selamat pagi Agnes.
Bagaimana kondisi di rumah duka saat ini? Ya, selamat pagi Riris dan juga pemirsa BTV. Kondisi dari rumah duka almarhum Doni Kusuma saat ini telah cukup ramai dipadati oleh teman, kerabat hingga keluarga, dan hingga saat ini masih terus berdatangan sejumlah mobil yang diketahui merupakan keluarga juga kerabat dari almarhum. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa di sepanjang jalan dekat rumah duka ini terpampang adanya karangan bunga duka cita yang ada di sekitar rumah yang terpampang karena untuk meneruskan rasa dukaannya akan meninggalnya aktor tersebut. Lalu kemudian selain itu ada juga beberapa artis pelawak yang juga hadir pada hari ini seperti adanya Dosmini, Iis Dahlia, dan juga Thomas Djorghi. Dan kami informasikan bahwa aktor tersebut meninggal akibat penyakit jantung yang telah diderita sejak 2015 silam, dan diketahui penyakit jantung ini disebabkan oleh karena pola hidup dari almarhum yang kurang sehat. Ya, Didis. Baik, Agnes, boleh diceritakan mungkin kapan rencananya jenazah ini akan kemudian dimakamkan dan di mana lokasinya? Ya, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima, almarhum akan segera dimakamkan pukul 10 pagi nanti di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Baik. Terima kasih atas informasi dan laporannya Agnes Valentina yang melaporkan langsung dari kediaman atau juga rumah duka Doni Kusuma. Dan usai jeda pemirsa, kita masih akan kembali ini dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di obrolan pagi. Sarapan informasi pagi Anda. Kalau bahasa Koreanya terima kasih apa ya? Kamu sama dia ya? Terus kalau berakit-rakit dulu berenang-renang kesepian ya? Satu lagi. Kalau bulan Ramadan biasanya cari apa? Cari berkah ya? Makanya jangan sampai salah. Tonton Cari Berkah setiap hari menjelang berbuka puasa hanya di BTV. Bersatu raih berkah. Jangan lewatkan Cari Berkah tayang hari ini menjelang berbuka puasa hanya di BTV. Marhaban ya Ramadan dengan sajian bermanfaat penuh berkah menjelang waktu berbuka puasa bersama Ustadz Zaki Mirza. Islam agama yang penuh dengan kedamaian. Allah cuma minta kita banyak-banyak bersyukur. Kita semua milik Allah. Dan pada akhirnya kita semua juga akan kembali hanya kepada Allah. Kultum setiap menjelang waktu berbuka puasa. Ramadan di BTV, bersatu raih berkah. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut keberkahan di bulan suci Ramadan, menjelajah tentang ilmu pengetahuan dan berbagai informasi menarik menemani waktu sahur pemirsa. Orang akan jauhin kita. Masyarakat nggak ada yang suka sama orang pelit. Allah pasti akan menjaga Al-Quran. Insya Allah, kalau sudah Allah yang menjaga. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, tapi bukan titik, koma. Muslimpedia setiap hari jam 3.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Mengisi waktu luang dengan informasi seputar selebriti, dunia hiburan, hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia. Anak-anak kalau buka puasa sama ayahnya itu semangatnya lain. Mohon maaf lahir batin pokoknya ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik. Jangan lewatkan Figur Publik setiap Senin sampai Jumat. Ramadan di BTV, bersatu raih berkah. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan pagi pemirsa. Sudah mau jam 8 nih, kira-kira Anda sudah mulai merencanakan aktivitas kegiatan pagi Anda atau jangan sudah siap berangkat nih. Tapi sebelum beraktivitas ada baiknya ya, Didis dan juga pemirsa ini kita coba cek dulu gimana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini. Kita segera terhubung dengan tim NTMC Polri, ada Brigadir Traslinda yang saat ini sudah berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Brigadir Traslinda. Aduh, tampaknya udah ramai di belakang Anda nih ya kendaraannya. Benarkah demikian nih, arus lalu lintas pagi ini sudah mulai ramai? Terima kasih Agung di studio dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan KPU RI jelang persiapan pengumuman hasil Pilpres pada pukul 13 nanti. Saat ini anggota kami di lapangan sudah mempersiapkan pengamanan baik itu dari pihak kepolisian maupun TNI serta aparat terkait saat ini sudah bersiaga di kawasan ini.
Kemudian adapun nanti akan diberlakukan pengalihan arus, yaitu kendaraan yang datang dari arah Bundaran HI yang akan menuju ke Jalan Imam Bonjol dialihkan ke Jalan Haji Agus Salim maupun ke Jalan Pamekasan. Kemudian kendaraan yang datang dari arah Jalan Haji Agus Salim yang akan menuju Jalan Imam Bonjol diluruskan ke Jalan Pamekasan atau belok ke kanan ke arah Bundaran HI. Kemudian kendaraan dari arah Jalan Rusuna Said yang akan menuju ke Jalan Imam Bonjol diluruskan ke Jalan Cokroaminoto, belok ke kiri dan ke kanan ke arah Jalan Diponegoro. Arus lalu lintas dari arah Jalan Diponegoro akan menuju Bundaran HI dialihkan ke kiri dan juga Rusuna Said ke kanan Jalan AS Cokro Aminoto. Untuk terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar, kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 178 kasus laka lantas dengan rincian 12 meninggal dunia, 11 luka berat, dan 126 luka ringan. Dari 178 kasus laka lantas tersebut, 39,9% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, bagi pengguna jalan tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan dan tentunya tertib dalam berlalu lintas demi terciptanya lalu lintas yang aman dan lancar. Untuk mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke Agung di studio, silakan. Ya, jika tidak ada arah melintang, KPU RI rencananya memang akan menyampaikan hasil rekapitulasi pemilu pada siang nanti, begitu ya, pukul 13. Tapi ternyata arus lalu lintas di sekitar KPU pagi ini masih ramai lancar, begitu ya. Terima kasih bagi Tresdina atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan salam presisi. Iya, dari informasi lalu lintas kita akan bergeser ke informasi cuaca. Kita lihat berikut ini adalah perakiraan cuaca yang akan terjadi hari ini. Pertama dari Jakarta, ini akan diperkirakan cerah berawan dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kita bergeser dari Jakarta ke Bandung. Nah, di mana Bandung ini diprediksi akan terjadi hujan ringan pemirsa di kisaran 20 hingga 30 derajat Celcius. Nah, dari Bandung kita bergeser lagi ke Jawa Timur di Surabaya. Ini akan diprediksi akan terjadi cerah berawan dengan perkiraan suhunya kira-kira 26 hingga 33 derajat Celcius. Nah, informasi lengkapnya bisa Anda saksikan dan juga bisa Anda dapati informasinya dari laman BMKG. Oke, wow, Jakarta cerah. Ini kayak kemarin sempat viral juga ya. Ngomong-ngomong Jakarta gitu lagi biru banget, lagi cerah banget gitu. Sampai tembus bisa ngeliat gunung. Betul sekali, dan juga jadi cerah banget gitu ya, keren banget gitu ya. Dan hari ini rencananya juga katanya cerah juga katanya gitu ya. Bagi Anda di kota-kota tertentu yang mungkin nanti dicek akan hujan, nah siap-siap aja kalau keluar ruangan bawa payung atau mungkin juga bawa perlengkapan lainnya ya. Tapi sayang sekali nih pemirsa, informasi arus lalu lintas termasuk juga cuaca tadi ternyata sekaligus harus menutup perjumpaan kita di obrolan pagi edisi hari ini. Ya, akhir kata saya Adisa Cynthia. Dan saya Agung Hardiansyah. Jangan lupa untuk follow akun media sosial BTV baik itu dari Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa lagi nanti di BTV. Bersatu menginspirasi.